Selamat pagi Mas, saya Intan. Saya akan menjelaskan beberapa 3D slicer, yaitu Matter Control dan Makerboard. Di sini alasan saya mengapa memakai dua aplikasi daripada satu untuk direview, karena menurut saya ini penting untuk dibandingkan pada user yang sama gitu. Yang pertama mungkin saya akan jelaskan dari yang paling simple, yaitu Makerboard. Ini adalah tampilan awal dari Makerboard. Di sini ada bednya, terus ada ukuran sesuai dengan 3D printernya. Sebelum saya masuk ke cara penjelasannya, saya ingin sedikit menjelaskan tentang apa itu Makerboard Print. Sini Makerboard Print adalah slicer 3D printer yang khusus dibuat untuk 3D printer Makerboard. Nah, di sini keunggulannya sangat bagus untuk kualitas 3D printing dengan Makerboard Print itu sendiri. Tapi jika menggunakan 3D printer lain seperti OneHow atau Ultimaker itu susah, karena dia termasuk salah satu slicer bawaan. Mungkin yang bisa saya unggulkan lagi dari Makerboard Print adalah dari keunggulan Makerboard yang sangat mudah digunakan oleh user Makerboard itu sendiri, karena penggunaannya sangat simpel. Hal yang bisa dibandingkan adalah pertama, export seperti biasa, add models. Di sini bisa add model, ini salah satunya adalah dari ini. Saya insert satu model. Terus kebetulan saya memilih salah satu printernya yang bernama Replicator Mini. Mungkin saya bisa sedikit kasih contoh bagaimana untuk add print. Di sini ada beberapa fitur untuk add print yang di sini cukup mudah juga apabila bisa menggunakan printer lainnya. Tapi di sini tidak disarankan dengan printer lain seperti jenis-jenis lain OneHow, dan di sini hanya ada Makerboard printer. Atau bisa menggunakan IP address dari printer itu sendiri. Selanjutnya saya akan melihatkan bagaimana cara save ini untuk bisa di printer. Terus mungkin yang pertama yang bisa saya kasih tahu adalah scale. Di sini bisa uniform scaling juga. Mungkin karena ini mini, bisa saya perkecil jadi 5,5 kali lipatnya. Akan kecil seperti ini. Terus bisa saya pindah-pindahkan seperti ini, mau di depan mau di belakang sama. Lalu sini bisa muncul ke print setting. Nah, di sini print setting sangat simple untuk kualitasnya. Mengapa? Karena kualitasnya bisa dirubah hanya dengan 3 pilihan, yaitu balance, draft, dan mini fill. Di sini untuk yang sekarang hanya ada 2, yaitu draft atau balance. Di sini mereka membuat settings yang cukup mudah untuk beginner user. Jadi memilih apakah ingin yang cepat sekali namun kualitas yang sedang, atau yang standar tapi dengan kualitas yang standar juga. Mungkin bisa sedikit custom setting seperti ini balance, atau kita bisa pilih draft yang lebih cepat. Terus mungkin beberapa hal lain seperti extruder, berapa extractionnya, terus juga temperatur dari extrudernya, terus ukuran dari setiap printing, setiap extrude-nya, dan support. Ini salah satu yang cukup bagus untuk support. Lalu kemudian untuk selain itu, setelah sudah di setting untuk supportnya, misalkan support density-nya 50%, terus dengan model dengan ukuran seperti ini, dan support type breakaway support ditambahkan. Lalu kita mulai review. Di sini
untuk Asus MakerBoard Print ya bagus, mereka bisa memperlihatkan bagaimana support itu dibentuk dan estimasi waktu. Oke, mungkin dan juga ada animation. Seperti ini. Oke, selesai. Mungkin hal lainnya yang lupa saya beritahu adalah di sini bisa adjust position. Jadi misalkan ini ingin dirubah searah Z, misalkan searah sumi Z 10, bisa naik, kemudian Y nya 4, mundur, nah dan lainnya. Nah ini 0, ini 0, tapi ini agak ngawang gitu, bisa. Atau yang lainnya, oh ya, untuk bisa berputar, ini bisa diputar misalkan 70 derajat. Nah seperti ini, ke arah kebalik itu bisa. Untuk MakerBoard sendiri bisa menambahkan sesuatu dari Thingiverse langsung dari sana. Nah, jadi bisa memilih langsung dari website. Bisa juga untuk login, langsung login dari akun. Selain itu hanya itu saja dari MakerBoard karena ini sangat simple, tapi juga cukup bagus untuk beginner atau pengguna rumah, sehingga tidak perlu menggunakan slicer yang terlalu sulit. Tapi kekurangan di sini hanya bisa disimpan untuk MakerBoard Print seperti ini. Oke, selesai. Atau mungkin ketika printer MakerBoard sudah tersambung, itu bisa langsung di add printer. Langsung di print. Tapi di sini sayangnya tidak bisa karena tidak terhubung. Jadi hanya bisa digunakan export untuk memakai USB file. Begitu untuk MakerBoard. Perbandingannya dengan Matter Control yang pernah saya jelaskan pada saat kelas kemarin, di sini perbedaannya untuk add prints itu bisa lebih banyak pilihan daripada MakerBoard karena di sini bukan merupakan slicer bawaan printer. Jadi di sini lebih bervariasi. Bahkan MakerBoard sini terdapat di Matter Control. Lalu di sini bisa sama juga export juga bisa. Nah, di sini ada Pikachu. Oke, di sini. Atau printer tambahan. Saya memakai MakerBoard, gunakan tadi sama duplikatornya. Oke, seperti ini. Lalu saya open file, itu juga bisa. Secara uniform. Oh, bisa diperkecil. Jadi lebih kecil lagi, tapi bukan untuk persentase, hanya ukuran saja. Begitu. Mungkin langsung saja untuk printnya, langsung kita slice dulu. Mohon maaf, di sini ada slice setting juga yang lebih, menurut saya ini lebih banyak pilihannya daripada MakerBoard. Sini pilih kualitas, add new setting, juga bisa ada pilihan presetnya juga untuk membuat preset kualitas, dan ini lebih advance menurut saya daripada MakerBoard. Oke, mungkin langsung saya slice saja. Hanya bisa menggerakkan secara manual dari 0.
kemudian ke atas secara vertikal. Bedanya di sini supportnya sangat jelas terlihat ya, seperti ini dengan samping. Kalau tadi supportnya dengan bawahnya. Gitu. Oke, kalau dari sini yang paling bisa ditonjolkan adalah kualitasnya lebih halus dan lebih jelas daripada MakerBot yang di sini. Ini perbedaan support dari keduanya. Lalu untuk menyimpan, masuk ke library, save as di salah satu folder, misalkan folder download. Sini masukkan di folder Pikachu di sini. Lalu masuk ke sini, save, bisa ekspor ke STL. Oke, nah, sekian dari saya. Terima kasih.